celakalah manusia yang menyia-nyiakan waktu. Orang hidup itu pasti punya masalah. Bohong kalau misalkan ada orang hidup itu tidak pernah punya masalah. Pasti punya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Evan Yusuf. Tak terasa kita sudah berada di tahun 2023 ya teman-teman. Dan selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Dan tak terasa pula kita sudah melewati tahun 2022 ya teman-teman. Apakah tahun 2022 akan kita lewati begitu saja teman-teman? Apakah tahun 2022 kita akan lupakan begitu saja ya teman-teman? Tentu saja menurut saya tidak. Banyak hal yang sudah kita lakukan di tahun 2022. Banyak hal yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 ya teman-teman. Namun seberapa baikkah kita di tahun 2022? Seberapa manfaatkah kita untuk diri kita sendiri di tahun 2022? Seberapa manfaatkah kita untuk orang lain di tahun 2022? Mari kita bahas ya teman-teman pada kesempatan video kali ini. Saya berpesan untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada teman-teman, kita introspeksi diri di tahun 2022, apa yang sudah kita kerjakan, kemudian apa yang akan kita kerjakan di tahun 2023 teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum video ini dilanjutkan, teman-teman yang baru berjumpa dengan channel saya, agar bisa mensubscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang. Baik teman-teman, bicara masalah waktu ya, waktu yang sudah kita lewatkan di tahun 2022. Di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya di surat 103 surat Al-Asr, surat ini terbilang pendek yang teman-teman sering kita baca pada saat kita melakukan ibadah sholat ya. Menjadi favorit lah teman-teman ya, karena surat ini surat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Namun arti dan maknanya cukup luas ya teman-teman, berkaitan dengan waktu dan masa. Dan ada hubungannya pula dengan tahun yang sudah kita lewatkan di tahun 2022. Baik teman-teman, surat ini diturunkan di kota Mekah pada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang pertama di sini berbunyi wal asri. Teman-teman, wal asri, demi masa. Nah, di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman demi waktu, demi masa. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah ya teman-teman, demi waktu. Nah, di sini menjadi isyarat kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, sini teman-teman ya. Ayat kedua. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, di sini teman-teman di ayat kedua ya.
demi masa, yang pertama. Kemudian ayat yang kedua berbunyi, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Celakalah manusia yang menyia-nyiakan waktu. Celakalah manusia yang tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu di ayat kedua ya teman-teman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata demikian? Karena kebanyakan manusia itu hidup di dunia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka kebanyakan hanya bisa berlomba-lomba untuk urusan dunia yang sejalan dengan hawa nafsunya. Mereka lupa bahwa dunia itu hanyalah sementara ya teman-teman. Tempat kita bersinggah, tempat kita memupuk. Hasilnya nanti adalah akhirat yang kekal dan abadi. Kebanyakan mereka itu lupa teman-teman, sehingga mereka itu lebih senang dengan urusan dunia. Nah, di sini Allah katakan, celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, lalu pertanyaannya teman-teman, siapa orang-orang yang tidak merugi? Nah, di sini yang terpenting ya teman-teman. Di ayat ketiga, innal insana lafi husrin illa. Ayat kedua, ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal yang soleh, serta nasihat menasehati dalam kebaikan dan sabar. Nah, teman-teman, di sini di ayat ketiga penjelasannya, jika kita tidak mau rugi, maka Allah katakan di sini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Allah katakan, jika kalian tidak mau merugi, yang pertama, hendaklah kalian beriman. Nah, kita akan jelaskan pertama di sini teman-teman makna beriman. Beriman itu artinya kita wajib mempercayai bahwa manusia dan alam semesta ini diciptakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sepatutnya tunduk kepada Maha Sang Pencipta, Maha Pemberi rezeki, memelihara hidup manusia dari alam kandungan, lahir, anak-anak, dewasa, orang tua hingga ajal menjemput. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, selanjutnya, siapa lagi orang-orang yang tidak merugi? Wa amilus solihati, mengerjakan amal-amal yang soleh. Nah, di sini teman-teman, kaitan erat dengan iman tadi, bahwa setelah manusia itu beriman, kemudian mereka dituntut untuk beramal soleh. Nah, ini saling berkaitan ya teman-teman, antara iman dan amal soleh. Beriman tanpa amal soleh tidak cukup. Sebaliknya, amal soleh tanpa iman tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah beramal soleh di sini terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama, beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beramal soleh terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga adalah beramal soleh terhadap lingkungan.
Nah, teman-teman, di sini untuk beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini teman-teman untuk perintahnya yaitu menjalankan sholat 5 waktu, membayar zakat, menunaikan puasa, dan melaksanakan ibadah haji apabila mampu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk sholat 5 waktu, apakah teman-teman sudah konsisten dilakukan 5 waktu, teman-teman ya? Apakah sudah tepat waktu? Memang berat, teman-teman, untuk melakukan sholat 5 waktu ini kita perlu terbiasa, teman-teman ya. Dan teman-teman juga harus melihat saudara kita yang tidak hanya berada di Indonesia, di luar. Mereka pada saat melakukan ibadah sholat 5 waktu, mereka tidak kenal tempat maupun situasi. Mereka jika sudah masuk waktunya sholat ya, teman-teman. Dan terkadang juga saudara kita yang mohon maaf punya kekurangan daripada fisik, mereka masih mampu untuk melakukan sholat 5 waktu itu. Kemudian yang kedua yaitu membayar zakat dan melaksanakan puasa, teman-teman, puasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, di sini sebentar lagi kita akan memasuki, kurang lebih sekitar 2,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, teman-teman. Nah, diharapkan teman-teman bagi yang punya hutang yang pada puasa bulan Ramadan tahun lalu masih punya hutang, sebelum memasuki Ramadan tahun 2023, teman-teman, ya hendaknya dibayar dulu ya. Dan selanjutnya ibadah haji apabila mampu ya, teman-teman. Nah, itu untuk beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beramal soleh terhadap sesama. Nah, di sini teman-teman kita wajib berbagi sesama. Salah satunya itu bersedekah terhadap fakir miskin dan anak yatim ya, teman-teman. Apakah kita sudah bersedekah terhadap fakir miskin dan anak yatim? Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa sedekah itu dapat menghindarkan kita dari bala musibah. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita ada suatu keluarga yang hendak melakukan perjalanan. Nah, sampai tiba di perjalanan, mereka berhenti di tempat makan, dan setelah selesai makan, dia memasukkan uang 2.000 ke kotak amal. Dia meminta untuk diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Akhirnya, singkat cerita, dalam perjalanannya terjadi musibah. Kendaraannya mengalami musibah, dan alhamdulillah ia dan keluarganya beserta sopirnya selamat. Nah, dia baru sadar mengapa selamat. Sebelumnya dia ingat bahwa di tempat makan pada saat dia istirahat, dia menyisihkan uang 2.000 ya, teman-teman, dan dia minta untuk diberikan keselamatan dalam perjalanan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Di sini teman-teman perlu ketahui bahwa sedekah itu adalah menghindari kita dari musibah. Dan selanjutnya berbagi ke sesama, teman-teman ya. Teman-teman, jika di tempat kerja ataupun di lingkungan kita dianjurkan untuk berbagi. Jadi teman-teman jangan, istilah katanya, hanya nunggu diberikan oleh seseorang, oleh orang, tapi alangkah lebih baiknya kita yang memberikan
terlebih dahulu kepada orang. Dan juga tolong menolong teman-teman ya. Kita dianjurkan untuk tolong menolong sesama manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, pertanyaannya, jika kita sudah tolong menolong terhadap sesama manusia, jika kita belum merasa istilahnya kita sudah menolong, sering menolong orang, namun kita sendiri terkadang tidak dapat pertolongan dari orang, teman-teman jangan khawatir bahwa kebaikan teman-teman istilahnya bukan hanya dibalas untuk teman-teman sendiri, namun kebaikan teman-teman bisa saja dibalas pada anak-anak teman-teman nanti, pada cucu teman-teman, kepada orang tuanya. Intinya segala apa yang sudah kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, beramal soleh terhadap lingkungan ya. Teman di sini beramal soleh terhadap lingkungan karena kita menjaga kelestarian alam ya teman-teman. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan mendaur ulang sampah. Nah, itu untuk penjelasan dari beramal soleh. Jika kita ingin tidak merugi. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam ayat ketiga surat Al-Asr, yaitu orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang menasehati dalam kebaikan. Nah, ini teman-teman di sini tidak kalah pentingnya nasihat menasehati dalam hal kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, teman-teman, perlu keikhlasan memang dalam menasehati dan menerima nasihat. Dikarenakan beragam kekurangan manusia dan kesalahan. Di sini kita juga diperintahkan untuk jika melihat seseorang, teman kita atau saudara kita melakukan kesalahan dan kurangan, kita wajib nasihati. Begitupun di posisi sebagai penerima nasihat, kita juga harus mau mendengarkannya. Kadang banyak antara teman-teman kita yang tidak mau menerima nasihat. Hanya orang sombonglah yang tidak mau menerima nasihat, merasa dirinya paling benar. Dan ingat teman-teman, iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia menolak perintah Allah. Pada saat itu seluruh malaikat dan iblis untuk sujud dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Namun iblis menolak teman-teman, karena dia merasa derajatnya lebih tinggi. Iblis terbuat dari api, sementara Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Justru itu iblis menolak untuk sujud dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Nah, disitulah iblis dikeluarkan dari surga Allah. Nah, jika kita tidak mau mendengarkan nasihat, merasa kita paling benar, apa bedanya kita dengan iblis? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Terakhir ya, apabila kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, sesuai dengan isi surat Al-Asr ayat ketiga, yaitu sabar. Nah, ini teman-teman tidak kalah pentingnya untuk kalimat sabar ya teman-teman. Kalimat sabar di sini mudah untuk diucapkan, namun kiranya sulit untuk diimplementasikan ya teman-teman. Ujiannya setiap hari. Untuk kita menjadi orang yang sabar itu teman-teman ya, ujiannya setiap hari. Nah, mengapa? Tidak kalah pentingnya teman-teman. Sabar ini adalah kunci daripada kita untuk menjadi
orang yang tidak merugi. Sebab setiap pekerjaan keseharian kita pasti tidak lepas daripada permasalahan ya teman-teman. Bahwa permasalahan yang kita hadapi teramat sulit. Nah, oleh sebab itu kita dituntut untuk sabar dalam menghadapinya teman-teman ya. Banyak orang yang tidak bisa sabar dan akhirnya dalam menghadapi sebuah permasalahan mereka seringkali sesat ya teman-teman. Bisa dengan datang ke dukun dan lain sebagainya untuk minta pertolongan. Padahal di sini kita dituntut untuk sabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Seringkali juga manusia untuk mengakhiri daripada permasalahannya, mereka bunuh diri. Nah, di sini teman-teman, kita untuk menjadi orang yang tidak merugi, menghindari daripada semua itu, kita harus sabar sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah teman-teman, ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Di sini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Di sini jawabannya teman-teman ya, bahwa sabar itu adalah salah satu daripada penolong kita untuk menghadapi segala permasalahan, dan sholat sebagai salah satu juga penolong kita daripada segala bentuk permasalahan. Dan pada intinya teman-teman, bahwa orang hidup itu pasti punya masalah. Bohong kalau misalkan ada orang hidup itu tidak pernah punya masalah. Pasti punya masalah. Dan jangankan orang hidup, orang yang sudah meninggal pun pasti punya masalah. Sering terjadi bahwa orang meninggal itu meninggalkan masalah kepada keluarganya. Apalagi kita yang masih hidup teman-teman ya. Oleh sebab itu, sabarlah dan sholat dijadikan sebagai penolong kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, itu kiranya penjelasan teman-teman ya daripada surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 yang berkaitan pula dengan masa atau waktu yang sudah kita lewati. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi orang yang tidak merugi, atau kita justru menjadi orang yang merugi? Hanya ke diri kita lah yang tahu teman-teman ya. Oleh sebab itu hari ini kita berintrospeksi diri, mengkaji diri apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022. Nah, jika kita, khususnya saya sendiri pun, apabila saya termasuk orang yang merugi, nah, mari kita sama-sama perbaiki di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat teman-teman, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk teman-teman semua. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting teman-teman, dengan bertambahnya tahun dan usia kita, bahwa ini menjadi warning, bukan semata-mata kita bersenang-senang ya, merayakan gantian dan lain sebagainya teman-teman ya, bahwa ini sesungguhnya menjadi warning bahwa kontrak kita di dunia itu semakin berkurang teman-teman, bahwa sisa hidup kita di dunia semakin berkurang. Sebab itu perbanyak amal yang soleh yang sudah dijelaskan daripada surat Al-Asr tadi teman-teman ya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi dan selalu beristighfar, memohon
kita supaya diberikan umur yang panjang. Ya. Demikian apa yang bisa saya sharingkan teman-teman pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Baik teman-teman, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.